Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Ibu berharap kabar kita baik sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Dan materi kita adalah tentang perbandingan atau rasio dari dua besaran. Setelah kita belajar ini nanti, diharapkan kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Baik satuannya sama maupun satuannya berbeda. Dengan fokus kita adalah pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan juga pada debit. Nah, ini akan kita pelajari tentang perbandingan atau rasio dua besaran. Nah, sebelum lebih jauh kita mengenal rasio itu, kita harus tahu dulu pengertian rasio atau definisinya apa. Nah, di sini ada gambar Bapak Ibu guru kalian di SMP Negeri 8 Palangkaraya, beberapa orang bersiap-siap untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di paling kiri dari ibu atau kalian di hadapan kalian itu adalah paling kanan. Kalau kalian lihat di layar, itu adalah yang pakai kopiah, itu Pak Apriantoni. Kemudian di sebelahnya Ibu Dewi Ambon. Nah, kemudian baru ibu yang di tengah yang juga pakai kopiah. Kemudian di sebelah ibu ada Bu Elsi Suryani, ada Bapak Yudian, dan ada Bapak Rantawan. Nah, sekarang kita mau mengamati gambar ini. Dari gambar ini ada perbandingan guru laki-laki dengan guru perempuan. Ya, di gambar ini. Nah, kita lihat banyak guru laki-laki di gambar ini ada berapa? Ada 3 orang. Dan banyak guru perempuan juga ada 3 orang. Nah, perbandingan banyak guru laki-laki dan guru perbandingan atau disebut dengan rasio itu adalah 3:3. Jadi tanda bagi ini sama saja dengan perbandingan atau rasio. Jadi 3:3 atau 3/3. Atau kalau disederhanakan 3/3 1. 3/3 penyebutnya juga bagikan 3, hasilnya juga 1. Sehingga hasilnya menjadi 1/1. Atau 1/1 kita sederhanakan bisa kita cari adalah sama dengan 1. Jadi ini perbandingan. Jadi sama perbandingannya, banyak guru laki-laki dan banyak guru perempuan di gambar ini sama ya. Perbandingan adalah 3/3. Paham ya? Baik, sekarang gambar berikutnya. Di sini ada bertambah guru-gurunya ini yang berfoto ya. Sebelum upacara bendera ini. Nah, sekarang kalian lihat gambarnya. Banyak guru laki-laki ada berapa? Ada 4 ya. Di pojok kiri dan di pojok kanan, sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada 2 Bapak Ibu guru laki-lakinya. Kemudian guru perempuannya, kita lihat dari gambar ini. Ada berapa? Semua yang berada di tengah ya. Adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 guru perempuannya. Jadi ada 4 guru kalian yang laki-laki di gambar ini dan ada 7 guru yang perempuan. Sini ada Pak Sunarji, ada Pak Andika, ada Bu Riun, ini Ibu sendiri, ada Bu Sri Mulyani, ada Ibu Dewi Ambon, walaupun dia sudah pensiun, kemudian ada Bu Eriwati, ada Ibu Sri Use, ada Ibu Nini, ada Pak Apriantoni Satyawan, dan ada Pak Syahrir. Pak Syahrir ini juga sudah pensiun tahun kemarin, ya. Nah,
Maka perbandingan banyak guru laki-laki dan banyak guru perempuan dari gambar ini berapa? Kita lihat banyak perbandingan guru laki-laki. Nah, guru laki-laki ada berapa? Berarti kita mulai perbandingannya di laki-laki dulu. Laki-lakinya ada 4, perempuannya ada 7. Karena guru-guru laki-laki berbanding guru perempuan. Berarti 4 berbanding 7 ya. 4 berbanding 7 menjadi 4/7. Kemudian, bilangan yang menyatakan perbandingan banyaknya guru laki-laki dan guru perempuan itu disebut dengan rasio. Nah, rasio ini adalah perbandingan banyaknya guru. Karena pertama tadi kita bandingkan guru laki-laki dan banyaknya guru perempuan berarti 4 berbanding 7. Kalau pertanyaannya Ibu balik, perbandingan banyak guru perempuan dan guru laki-laki berarti 7 berbanding 4. 7 dulu ditulis, 4-nya kemudian. Kalau kalimatnya perbandingan banyak guru perempuan dengan banyak guru laki-laki. Paham ya? Nah, jadi rasio itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan. Kuantitas, jadi menyatakan sebuah perbandingan kuantitas. Kuantitas itu banyaknya ya. Atau ukuran dari 2 atau lebih objek yang dilambangkan dengan A berbanding B atau A bagi B atau A per B. Ini sama saja. A berbanding B atau A bagi B atau A per B. Itu juga sama. Paham ya? Ini yang disebut dengan rasio. Lanjut. Rasio 2 besaran yang satuannya sama. Nah, tadi sudah Ibu ungkapkan di atas, sebelumnya ada gambar, ini ada lagi gambar. Ibu dengan keluarga Ibu, teman-teman Ibu berrekreasi ke sebuah pantai di daerah Pangkalan Bu, namanya Pantai Kubu ya. Mungkin kalian pernah ke sana. Nah, di sini ada foto Ibu bersama teman-teman dan keluarga. Nah, di sini ada berapa laki-lakinya? Ada 2. Perempuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini Ibu di sini ada. Nih. Jadi 2 berbanding 6. Rasio banyak laki-laki yang berlibur dengan banyak perempuan yang berlibur. Ada 2 berbanding 6. Atau 2/6. 2/6 ini adalah pecahan yang masih bisa disederhanakan. Menjadi kita ambil faktor persekutuan terbesar dari 2 dan 6 adalah 2. Berarti 2 bagi 2, 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 2/6 itu sama dengan 1/3. Nah, sekarang bagian per keseluruhan. Maksudnya apa? Rasio banyak laki-laki yang berlibur dengan banyak keseluruhan adalah laki-laki dulu. Lihat laki-lakinya berapa? Ada 2. Kemudian jumlah keseluruhan ada 2 ditambah 6, 8. Ini semua kan 8 di sini yang berfoto ini. Maka rasio banyak laki-laki yang berlibur dengan banyak keseluruhan adalah 2 berbanding 8. Atau disederhanakan lagi menjadi 1/4. Ambil faktor persekutuan terbesar dari 2 dan 8. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Nah, sekarang rasio banyak perempuan yang berlibur dengan banyak keseluruhan. Banyak perempuan berapa di foto ini? Ada 6 tadi ya. Dan banyak keseluruhan yang berfoto ada 8. Berarti rasio banyak perempuan yang berlibur dengan banyak keseluruhan adalah 6 berbanding 8 atau 6/8. Disederhanakan menjadi 3/4. Yaitu dari mana? 6/8 ini kita cari 6 dengan 8 faktor persekutuan terbesar.
Pada pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana mencari faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 8 adalah 2. Berarti 6 dibagi 2 dapatnya 3, 8 dibagi 2 dapatnya 4. Jadi 6/8 disederhanakan menjadi 3/4. Paham ya? Rasio laki-laki dengan perempuan, rasio banyak perempuan dengan keseluruhan, rasio banyak laki-laki dengan keseluruhan. Jadi beda-beda ya. Harus kalian pahami dari kalimatnya. Baik, berikutnya. Nah, di sini coba kita jawab tanpa kita menulisnya. Kita jawab saja. Di sini ada foto ibu dengan saudara-saudara, ada nomor saudara dengan ayah, ini di tengah, orang tua. Nah, ini ibu di sini. Jadi urutannya dari yang paling bungsu, nomor 2 dari bungsu, nomor 3, orang tua nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan ini sulung. Ya. Yang sulung nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, kemudian bersaudara. Nah, di sini ibu beri pertanyaan. Sekarang perbandingan saudara atau perbandingan perempuan dengan laki-laki. Banyaknya perbandingan perempuan dengan banyaknya laki-laki berapa? Perempuan ya. Kalimat ibu tadi perempuan duluan. Perbandingan dari banyaknya perempuan dengan banyaknya laki-laki berarti 5/2. Sekarang kalau ibu ganti kalimatnya, banyaknya perbandingan banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan berapa? 2/5. Ya. Kalau tadi perbandingan banyaknya perempuan dengan laki-laki adalah 5/2. Perbandingan banyaknya laki-laki dengan perempuan ada 2/5. Sekarang kalau ibu balik lagi. Banyaknya perbandingan laki-laki dengan keseluruhan. Berarti 2 per berapa? 2/7. Benar ya? Kalau ibu ganti lagi pertanyaannya, perbandingan banyaknya perempuan dengan banyaknya keseluruhan, berarti 5/7. Paham ya? Nah, jadi itu cara menentukan perbandingan dengan besaran yang sama. Nah, sekarang gambar yang kedua ini gambar ibu dalam keluarga kecil dengan suami, dengan 2 orang anak. Yang paling tua yang perempuan dan yang laki-laki yang paling bungsu. Nah, kalau ini perbandingannya berapa? Perbandingan perempuan dengan laki-laki 2/2. Perbandingan perempuan dengan perbandingan keseluruhan. Perbandingan banyaknya perempuan dengan banyaknya keseluruhan adalah 2/4 atau 1/2. Sama juga karena perbandingan mereka sama, maka perbandingan banyaknya laki-laki dengan banyaknya keseluruhan adalah juga 2/4. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran yang satuannya sama. Jadi satuannya sama, ya, tidak berbeda. Contoh pertama, suatu survei mengungkapkan bahwa rata-rata jumlah jam yang dihabiskan untuk bermain HP dari 8 siswa kelas 7 adalah sekitar 21 jam seminggu. Jadi ada 8 siswa itu di survei, diberi pertanyaan atau ditanya, diwawancara bahwa mereka bermain HP selama seminggu itu 21 jam. Carilah perbandingan sebagai pecahan dalam bentuk yang paling sederhana dari jumlah jam memainkan HP atau bermain HP tadi terhadap jumlah jam dalam seminggu. Nah, kita jawab saja.
Satu hari itu berapa jam? Ada 24 jam. Satu minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Berarti dalam satu minggu itu ada berapa jam? 7 dikali 24. Menjadi 168 jam dalam seminggu. Jadi satu minggu itu ada 168 jam. Berarti perbandingannya berapa? Perbandingan bermain HP dengan menonton televisi, ya, adalah 21 per 168 terhadap jumlah jam seminggu, ya. 21 per 168 sama dengan 1 per 8. Dari mana 1 per 8 ini? Kita sederhanakan, ya. 21 dibagi 21, cari PB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 21. 21 bagi 21 dapat 1. 168 bagi 21 sama dengan 8. Jadi perbandingan jumlah jam yang dihabiskan untuk bermain HP terhadap jumlah jam dalam seminggu adalah 1 per 8. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Rasio. Rasio tadi apa? Perbandingan, ya. Rasio uang rawang dan kamelo adalah 3 berbanding 7. Berarti kalau dari perbandingan saja pasti yang terbanyak adalah uang siapa? Uang kamelo. Karena punya kamelonya 7. Punya rawang ini perbandingannya adalah 3. Jika jumlah uang rawang dan kamelo adalah Rp250.000, tentukan banyaknya uang kamelo. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Pertama kita mulai dari yang diketahui dulu. Diketahui dari soal adalah rasio uang rawang dan kamelo adalah 3 berbanding 7. Kemudian uang mereka keseluruhan tadi berapa? Rp250.000. Ditanyakan berapa banyak uang kamelo. Nah, berarti banyak uang kamelo itu adalah perbandingan antara uang kamelo dengan uang keseluruhan, dengan perbandingan keseluruhan dulu, ya. Jadi menghitungnya seperti itu. Banyak uang kamelo adalah kita lakukan perbandingan uang kamelo dengan perbandingan keseluruhan. Berarti 7 berbanding 10. 10 dapat dari mana? Ya tadi, 7 tambah 3 adalah 10 keseluruhan. Seperti perbandingan yang sebelumnya tadi, ya. Kemudian kalikan jumlah uang mereka semua. Maka didapatkan berapa? 7 kali 250.000 bagi 10. Atau 250.000 bagi 10 dulu, baru kalikan 7. Hasilnya adalah Rp175.000. Jadi uang kamelo adalah sebesar Rp175.000 dari Rp250.000 ini, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari rasio atau perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda? Yang pertama, kita cari pada skala, ya. Contohnya pada skala. Skala itu apa? Skala itu biasanya ditemukan pada gambar sebuah peta. Di sini di samping ini ada gambar peta Pulau Kalimantan atau Provinsi Kalimantan Tengah, ya. Nah, biasanya di pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah, atau juga bisa juga orang tulis di pojok kiri atas, pojok kanan atas, itu skala. Apa itu skala? Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, supaya memudahkan orang bisa membaca peta itu. Nah, di sini peta Kalimantan Tengah.
Kemudian pada peta ini jarak antara Palangkaraya dengan Kota Buntok itu kalau diukur pakai penggaris itu 1,9 cm. Dan skalanya adalah 1/10 juta. Berarti kalau skala 1/10 juta ini maksudnya apa? 1 cm pada peta itu sama dengan 10 juta sentimeter pada jarak sebenarnya. Ya. Nah, berapakah jarak sebenarnya Kota Palangkaraya dengan Kota Buntok? Ini yang harus kita jawab. Pertanyaannya tadi, sebelum kita melakukan perhitungan, kita mulai dari yang diketahui dulu apa dari soal. Yang diketahui dari soal adalah jarak peta. Jarak peta adalah 1,9 cm. Kemudian skalanya berapa? 1/10 juta. Kemudian ditanyakan berapa jarak sebenarnya Kota Palangkaraya dengan Kota Buntok. Nah, tadi skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Berarti kita balik rumusnya. Kalau tadi skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, maka kalau kita mau cari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala, ya. Nah, sekarang jarak pada peta berapa? 1,9. Kemudian skalanya 1/10 juta. Nah, kalau ada dua perbandingan atau pembagian yang berurutan seperti ini, berarti 1,9 dibagi 1 dibagi 10 juta, ya. Supaya ini bisa kita hitung, berarti pecahan yang kedua ini kita balik. Sehingga bentuk pembagiannya ini menjadi bentuk perkalian. Aturannya ya, supaya bisa kita hitung. Berarti 1,9 dikali pecahan 1 dibagi 10 juta ini menjadi 10 juta dibagi 1. Diubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, kemudian baru kita kalikan. 1,9 kali 10 juta sama dengan 19 juta. 19 juta dibagi 1 dapatnya tetap 19 juta. Atau 1,9 tadi dibagi 1 baru dikali 10 juta hasilnya tetap 19 juta. 19 juta ini dalam satuan apa? Sentimeter. Tetapi biasanya jarak sebenarnya misalnya dari rumah kamu ke sekolah jaraknya berapa kilometer. Pasti orang menanyakan seperti itu dan kita jawab pakai kilometer ya. Karena kebiasaannya bahwa untuk jarak itu satuannya adalah kilometer. Berarti sentimeter ini kita ubah ke kilometer. 19 juta sentimeter itu berapa kilometer? 1 kilometer ada 100.000 sentimeter. Berarti kalau 19 juta sentimeter itu sama dengan 190 kilometer. Jadi dari sini, dari melihat peta tadi dengan mengetahui jarak peta dengan skalanya dari gambar ini, kita bisa mengetahui jarak antara Kota Palangkaraya dengan Kota Buntok adalah 190 km. Ya, kalau yang pernah dari Palangkaraya ke Buntok atau sebaliknya melakukan perjalanan itu biasanya rata-rata standarnya itu 3,5 sampai 4 jam untuk sampai ke tujuan dari kedua kota ini ya. Jadi jaraknya itu 190 km. Paham ya? Nah, begini cara kita mencari rasio atau perbandingan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep rasio dua besaran yang satuannya berbeda. Sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Ada dua contoh di sini, yaitu pada proporsi. Kita lihat,
Contoh yang pertama, jumlah pembilang dan penyebut suatu pecahan adalah 60. Perbandingan pembilang dan penyebutnya adalah 5 berbanding 7. Tentukan pecahan yang dimaksud. Kita jawab. Kita misalkan saja pecahan yang dimaksudkan adalah A per B. Dan A per B itu adalah 5 berbanding 7 atau 5 per 7. Nah, dengan perbandingan senilai kita akan dapatkan apa? A per B ini supaya nanti hasilnya itu jumlah pembilang dan penyebutnya satu pecahan itu adalah 60, kita coba kalikan dengan berapa? Kalikan 5, 25. 7 kita kalikan 5, sehingga 35. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, kita ambil tadi jumlah pembilang dan penyebut satu pecahan adalah 60. Sekarang di sini benar enggak 60? 25 ditambah 35 sama dengan 60. Jadi pecahan yang dimaksud adalah 25 per 35. Berarti kita harus mencari perbandingan pecahan yang senilai. Itu sesuai dengan proporsinya. Sekarang soal yang nomor 2. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 11 kg beras? Nah, supaya kita bisa jawab ini, kita cari dulu apa? Kita cari dulu harga per kilogramnya. Nanti mudah saja setelah kita cari per kilogramnya, baru kita kalikan dengan berapa kilogram yang ditanyakan. Berarti kalau harga 4 kg berasnya adalah 36.000, berarti 36.000 dibagi 4. Supaya kita dapat mengetahui berapa harga beras per kilogramnya. 36.000 dibagi 4 dapat 9.000. Harga per kilogramnya adalah Rp9.000. Nah, baru kembali ke soal, berapakah harga 11 kg beras? Berarti 11 kali 9.000 sama dengan 99.000. Jadi harga 11 kg beras adalah Rp99.000. Nah, kemudian ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 4 soal. Soal yang pertama itu adalah soal menyederhanakan perbandingan, ya. Kemudian yang kedua, soal ketiga dan soal yang keempat itu tentang soal cerita, yaitu merupakan penerapan rasio atau perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nomor 2 sampai nomor 4 ini kalian kerjakan dengan cara mencarinya. Mulai dari diketahui, kemudian ditanyakan, baru kalian melakukan perhitungan, ya. Nah, kalau belum mengerti juga, kalian bisa terus memutar video yang Ibu berikan, atau juga dari sumber-sumber yang lain yang ada di sekitar kita, termasuk di YouTube, kemudian sumber-sumber buku-buku pelajaran, bisa kalian gunakan untuk melengkapkan pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, yaitu materi tentang rasio atau perbandingan. Baik, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap tugas-tugas kalian dikerjakan. Kalian boleh mengisi waktu dengan baik dengan belajar dan juga tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari anak-anak sekalian kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada pertemuan minggu depan dengan materi yang akan kita lanjutkan lagi. Ibu ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.